Sampurasun. Ketemu lagi di YouTube channel saya Ajis Official. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lagi nonton saat ini sudah support channel ini dan selalu nonton apapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Nah, di kali ini saya akan berbincang sedikit mengenai bagaimana dampak corona atau dampak COVID-19 ini di sekolah. Dan saat ini saya sudah ada di daerah Cinunuk di SMP SMA Mekar Arum bersama di sebelah kiri saya ada Kang Cucu. Halo. Oke. Nah, di sini ada namanya teman-teman saya ya, ada teman-teman saya Ajis Official. Oke, halo para penonton setia mungkin ya, penonton setia Subscriber ya. YouTube-nya Ajis Official. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga jangan lupa subscriber ya. Oke, biar lebih banyak lagi. Biar ini English plus Sundanis ya. Biar lucu-lucu dikit. Oke, Kang Cucu sehat ya? Alhamdulillah sehat Kang Haji. Nggak ada gejala-gejala. Aduh, jangan sampai dah. Tapi kan corona ini bisa jadi juga yang tidak ada gejala. Ya? Betul. Oke, bagaimana cerita dengan Kang Cucu? Pokoknya ikuti terus video ini, jangan di skip dan selalu support. Sekali lagi yang baru nonton silakan support, dinyalakan lonceng notifikasinya, di subscribe sekarang juga. Ngomong-ngomong, ini kan udah berapa minggu kita diam di rumah. Betul. Atau hashtagnya di rumah aja. Selama atau sebelum di rumah aja ngapain aja? Oke, kan kalau sebelum ada virus corona ini ya, memang kegiatan saya pribadi kalau hanya di kosan itu dari mulai jam 6 sore aja gitu ya. Jadi selamanya di luar kosan gitu. Selama ini saya selaku pengajar di SMP dan juga SMA Mekar Arum, dan juga mungkin untuk sampingannya freelance-nya juga sama lah, kita selaku Selaku apa? selaku para pencari mahar gitu ya, berjuang mahar, Pejuang weekend gitu ya. Terus Tanggung MC dan juga guru lah biasa. Oke, jadi gitu. tenaga Kalau pengajar juga kalau weekendnya mengisi menjadi public speaker atau menjadi MC gitu ya. Terus selain itu apa? mungkin siaran radio juga, Siaran radio. jarang-jarang kalau saya sempat ada waktu ikut, kalau enggak. Oke, siaran radio di Radio Barani 1116 kHz, jangan lupa Oke, dengarkan. jangan lupa dilihat, didengarkan di sana. Betul. Terus, kalau misalkan katanya kuliah ya S2 ya? Alhamdulillah, sekarang juga melanjutkan S2 di UIN Bandung, dan sekarang lagi nyusun. Jangan lupa doain semoga cepat lulus. Amin. Gitu ya, jangan sampai menghambat ke segala arah gitu ya. Jangan jurusan apa? Manajemen sekarang. Oke, manajemen. Oke teman-teman, kalau tadi kita melihat kesibukannya Kang Cucu sebelum dampak wabah corona ini. Nah, sekarang bagaimana setelah ada himbauan untuk di rumah aja? Sebenarnya sempat kesel juga ya, gitu. Waktu pertama ada kita harus diam di rumah karena mungkin kita sudah tidak terbiasa diam di rumah gitu ya. Benar. Selama ini setiap hari itu keluar kemana gitu, beraktivitas ya. Sekarang bener-bener harus diam di rumah gitu. Wah, 1 hari 2 hari udahlah, pantat saya itu udah mulai gak bisa diem gitu, pengen saja keluar gitu ya. Saya sampai kesel gitu. Apalagi di kosan itu cuma sendirian, penghuni terakhir. Gitu. Ya, sampai semua penghuni kosan keluar semua. Gitu. Iya, saya sendirian di kosan itu. Oke, jadi kesibukan setelah dampak wabah corona ini apa? Jadi walaupun memang kita harus belajar di rumah, kita tetap selaku tim pengajar, tenaga pendidik tidak boleh melepas tanggung jawab juga gitu. Tapi ya. sekolah diliburkan? Sekolah diliburkan. Bukan diliburkan mungkin, tapi dipindahkan ke rumah. Ke rumah. Jadi gitu. semuanya belajar di rumah. Oke, kalau misalkan belajar di rumah, bagaimana tanggapan
seorang guru. Seorang gitu. guru, aduh, asam malu kan, gitu kan ya. ada katanya kalau misalkan kayak gini kan santai gitu ya, guru ada sedikit sisi negatif, sisi Iya. positifnya lah gitu ya. Oke, bagaimana tanggapan seorang guru? Oke, kalau tanggapan pribadi ya, dikira itu kan awalnya itu kan 2 minggu tuh hanya lockdown tuh. Yaudah gak apa-apa lah, hitung-hitung dulu itu bersyukur juga gitu ya. Bersyukur bisa libur habis UTS gitu. Anak-anak pun juga sama. Pak bener ya kita di ijabah doanya pengen libur setelah UTS, ternyata sekarang libur gitu ya. Oke, berarti kemarin itu beres UTS baru libur. Baru ada lockdown ini. Terus Ternyata ada pemberitahuan lagi sampai perpanjang. Disitulah kita merasa kesal gitu ya. Akhirnya yang awalnya kita itu udah merasa senang gitu ya. Dan kesini semakin jenuh gitu. Ya. Oke. Tapi tetap kita melakukan pembelajaran jarak jauh gitu, karena tidak boleh tidak belajar anak itu tetap di rumah pun juga. Jadi Kang Cucu, bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak positif dan negatif mungkin bagi saya selaku pendidik juga ya di sekolah. Kalau dampak positifnya mungkin bagi saya gitu ya, bagi saya nih. Kan lagi nyusun skripsi tuh. Oh, tesis, ya, skripsi. tesis, oke. Luang waktunya. jadi enak gitu ya. Jadi nggak memikirkan banyak hal. Betul, karena kalau kemarin kan sibuk, adalah tesis nanti aja, dahuluan dulu pekerjaan gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah juga ada untungnya waktu lebih leluasa gitu ya. Oke, waktu lebih leluasa. Bagi saya gitu. Kalau dampak negatifnya? Kalau dampak negatifnya mungkin melihat ke kondisi pembelajaran anak ya. Bedalah antara mengajar secara langsung dan mengajar di dunia maya gitu. Kan kalau di dunia maya juga kita bisa juga dibohongi mungkin sama mereka ya. Benar. Saya lagi ngerjain padahal lagi tidur gitu kan. Saya lagi dengerin radio padahal lagi apa gitu kan. Oke, tapi kalau misalkan dunia pembelajaran ini saat ini yang dilakukan upayanya apa? Nah, makanya di kebijakan yang pertama 2 minggu pertama kita masih di grup WA dengan tugas ini, berbincang di WA dan sebagainya. Kembali lagi diperpanjang, kita punya inovasi lagi. Oh, gimana nih biar anak-anak nggak terlalu bingung banget gitu. Apalagi saya mengajar fisika nih, mereka hanya nih tugas, nih rangkum kan nggak dijelasin, bingung. Ya udah kita adain siaran radio. Jadi semuanya sekarang terpusat pada radio itu. Jadi ada pembelajaran di radio juga. Semua pembelajaran. Iya. Oke, jadi Gitu. semua mata pelajaran ada siaran secara langsung di itu radio. satu hari sesuai dengan jadwal berarti, sesuai dengan jadwal pelajaran atau gimana? kalau ini SMP dan SMA ya. SMP setiap tanggal ganjil, SMA setiap tanggal genap, selang-seling. Iya. Dan satu hari cukup hanya satu pelajaran saja. Oh, satu hari satu pelajaran. 2 jam langsung. Terus gitu. bagaimana cara menanggapi, kan sekarang katanya UN ditiadakan. Nah, UN ditiadakan. Mereka itu angkatan corona sekarang. Jadi apa yang Lulus tanpa dilakukan? ujian gitu ya. Apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya kita udah prepare, bahkan kita itu mau H-1 mau pelaksanaan ujian sekolah waktu sebelum lockdown itu. Besoknya mau ujian sekolah, langsung diliburkan. Padahal semua udah kita rapi, nomor pesawat dan sebagainya. Makanya hari pertama itu kita kesini dulu. Siswa itu pengetahuan dikasih informasi dulu, udahlah pulang lagi gak jadi ujian. Oh, jadi pas waktu hari pertama libur itu mereka tapi tetap masuk. Tetap kesini dulu, hanya informasi. Sampai kejadian ada polisi. Oke. Ini ada apa kesini, ada apa kesini gitu. Padahal harus diam di rumah gitu. Terus. Langsung dibubarin lagi gitu. Betul ya. Padahal itu hanya informasi saja dulu itu awalnya. Kemudian ujian sekolah akhirnya online. Oh, jadi nggak ada ujian nasional tapi hanya ada ujian sekolah. Ujian sekolah. Kemudian ujian nasional UNBK kan? Kan ditiadakan tuh. Ya udah, nggak Berarti ada. pokoknya ujian sekolah tapi sifatnya online. Online itu pusatnya atau servernya sekolah aja? Sekolah. Oh, sekolah aja. Sekolah. Oke. UNBK jadi akhirnya untuk kebijakan pemerintah kan nilainya dari nilai rapot sekarang. Oke, jadi semua siswa yang ada di sekolah manapun juga pokoknya lulus dengan nilai rapotnya. Gitu. Kalau nilai rapotnya bagus berarti itu. Iya, rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Oke, jadi ada 5 semester yang diakumulatifkan berarti ya. Gitu. Oke. Jadi bagaimana tanggapan siswa sejauh ini? Kalau tadi melihat pembelajaran bersifat online, pembelajaran bersifat radio kayak gitu, terus juga UN-nya tidak jadi.
ujiannya bersifat online, tanggapan siswanya bagaimana? Oke, mungkin untuk tanggapan siswa sejauh ini selama belajar di rumah gitu ya. Kalau awal-awal minggu pertama fine-fine aja mereka menerima, apalagi anak-anak yang suka rebahan tuh ya, cocok sekali gitu ya. Dan bagi kita juga yang suka rebahan cocok sekali gitu. Untuk minggu pertama, minggu kesini mereka udah sampai, Pak saya udah malas mengerjakan tugas, saya udah ini, saya pengen sekolah aja, apapun itu saya janji akan rajin gitu kan. Sampai seperti itu kan. Kenapa dan nggak dari dulu gitu ya. Sekarang pengen gitu ya. Nah, sampai menjerit-jerit lah mereka sampai benar-benar pengen sekolah. Saya memaksain nggak apa-apa, seberapa menit juga saya mau sekolah gitu. Pokoknya mereka pengen keluar. Nah, berarti kita mikir nih, selama ini 2 minggu ini pembelajaran dengan hanya tugas, kemudian menjalankan di grup WA dan sebagainya, mereka udah merasa jenuh. Ya, makanya kita beralih ke radio. Rasa terobati tuh karena mendengar suara merdunya saya gitu ya. Suara merdunya Pak guru gitu. Walaupun gak tiap hari. Gak tiap hari. Oke, kalau misalkan tadi tanggapan seorang siswa, nah bagaimana mungkin ada pesan untuk sama-sama yang lagi nonton di sebelah sana, mungkin ada dari pengajar juga. Silakan Kang Cucu. Oke, mungkin pesan untuk para pengajar juga, tetap semangat, kita tetap untuk memanfaatkan ilmu kepada generasi penerus bangsa ini ya, para pelajar. Apapun keadaannya, yuk kita berikan pelayanan terbaik buat mereka. Kan cuman mungkin saran bagi saya, apalagi mereka sudah tertekan dengan virus corona gitu ya, kita juga jangan sampai menekankan terhadap pembelajaran yang bersifatnya bikin stres mereka gitu. Biar imunnya tetap terjaga gitu. Bagaimana caranya, kan guru itu harus inovatif gitu kan. Bagaimana caranya mereka biar nyaman walaupun dalam keadaan seperti ini gitu. Ya, salah satunya dengan siaran radio. Nah, betul ya, mereka bahkan interaktif. Kalau di radio, saya senang dengan pembelajaran ini gitu. Mereka ada interaksi telepon air langsung bisa gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru tetap semangat lah ya, karena mungkin kita juga harus tetap melaksanakan kewajiban gitu ya. Jangan terhambat ya. Jangan terhambat gitu ya. Mungkin di setiap sekolah punya lah strategi masing-masing. Pada intinya tetap kita lakukan pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan atau protokol pemerintah juga. Gitu. Oke Kang Cucu, bagaimana kalau tadi terkait dengan pembelajaran? Nah sekarang kan musimnya bergantian antar waktu pembelajaran, maksudnya akan ada siswa yang baru maksudnya. Ada siswa yang baru atau PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Bagaimana tuh? Mungkin biasanya kita lebih enak secara offline ya, kalau pendaftaran lebih hadir ke sini dengan tes dan sebagainya gitu ya, dengan wawancara kita mengetahui orangnya dan sebagainya gitu. Tetapi dengan kondisi seperti ini ya bukan berarti tidak ada penerimaan yang baru ya. Tapi tetap ada ya. Suka ada juga yang langsung ke sini karena kita juga piket setiap harinya. Tapi tetap harus melaksanakan protokol pemerintah itu ya, dan juga salah satu alternatifnya itu dengan online juga. Gitu. Jadi online tetap ada. Ada online, offline juga offline-nya juga ada, tapi nanti dijadwalkan untuk seleksi. Iya, betul. Kalau memang benar-benar banyak dan juga kita kuotanya sangat terbatas gitu. Ya, di sini apalagi sekolah seni nggak banyak-banyak gitu ya, biar tergeroh gitu ya. Biar semuanya bisa jadi. Jadi kita terbatas. Jadi cepat daftarkan putra-putri Anda. yang punya putra-putri. Iya, putra-putri. Kalau enggak putra-putri siapa aja lah. Ngomong-ngomong kalau misalkan tadi kan dari mulai MC-nya udah out berarti ya sekarang. Parah itu. Kalau sekolah masih ya, berarti kalau keuangan, bagaimana keadaan ekonomi sekarang? Sensitif ya kalau ngomongin. Iya, betul. Ya gimana? Sensitif dan mengesalkan gitu. Karena mau tidak mau mungkin uang bisa jadi alternatif untuk apalah segalanya gitu ya, tapi bukan jadi apa segalanya gitu ya. Benar. Bagi saya mungkin ekonomi saat ini memang agak sedikit terhambat gitu ya, apalagi job MC udah gak ada, udah menghilang gitu ya. Walaupun ditunda, apalagi saya itu harapan MC itu kemarin buat SPP tuh kan. Berarti sekarang gak bayar SPP? Sekarang saya belum SPP, makanya saya belum sidang tesis. Ya. Akan saja ya teman-teman, mudah-mudahan ini dunia cepat sehat ya, dan keuangan kembali normal. Betul ya. Tapi
Justru kalau diam di rumah itu malah semakin lebih boros gitu ya. Benar. Kalau di sekolah kan kita ke kelas, ke ini, lupalah jajan dan lupalah segalanya gitu ya. Kalau di kosan, aduh luar biasa sekali gitu ya. Oke, ada usaha tambahan mungkin? Usaha tambahannya sekarang ya itulah siaran radio. Oh, siaran radio ada ya ternyata. Oke, kalau misalkan kayak gitu boleh silakan sebagai closing statementnya Pak Cucu, saya manggilnya Pak Cucu sekarang ya. Ini guru paling muda, awas. Guru paling muda. Iya. Itu mah sengaja itu. Oke, pesan terakhir untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton bagaimana? Oke, mungkin pesan untuk semuanya ya mengenai wabah virus corona ini, tetap bersabar, tetap berdoa, tapi jangan lupa usaha gitu ya. Karena banyak sekali nih Kak, apalagi di kampung halaman saya, itu udah takdir, udah ini. Enggak juga ya. Kalian pun juga kalau sakit pasti ke rumah sakit karena pengen sembuh. Nah ini pun juga kalau pengen benar-benar cepat berlalu, kita harus berusaha untuk mencegahnya gitu ya. Salah satunya mungkin mematuhi segala kebijakan dan kalau penting-penting banget ke rumah ya ini gunakan masker ya. Dan ini nih masker yang paling bagus ya. Ini masa jenisnya yang paling rapat gitu ya. Aduh masuk fisika ya. Iya, karena mungkin masker yang buat medis jangan dulu untuk dipakai dulu karena biarkan untuk mereka biarkan gitu ya. untuk tim medis ini kita beli masker untuk keseharian dan bisa untuk dicuci juga. Iya, bahkan bikin sendiri juga bisa kok gitu ya. Mungkin itu intinya tetap jaga imun, jaga iman, dan biar kita tetap aman. Oke, mantap, luar biasa. Oke teman-teman, itu dia pesan dari Kang Cucu, Kang Cucu lagi, Bapak Cucu. Oke, terima kasih ya Pak Cucu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan Pak Cucu sehat selalu. Amin. Dan kita mudah-mudahan diberikan berlimpah rezeki juga di kala sekarang seperti ini karena dampaknya luar biasa. Betul. Merambah kemana-mana dampaknya. Dan stay at home dan juga stay at kosan yang belum mudik untuk menjaga imunnya dan sehat selalu. Terima kasih sudah nonton dan juga terima kasih sudah support channel ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga ke teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa dan see you next video.